lagi di kelas sejarah bersama Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Nah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke, untuk KD kita masih KD 3.1, menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Materi yang lalu kita belajar tentang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Company ini merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga Belanda. VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara lain atau bangsa lain seperti Portugal dan Inggris. Nah, tujuan dibentuknya VOC antara lain menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang-pedagang ya, atau kongsi-kongsi dagang Belanda. Lalu memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan serikat dagang Eropa lainnya, seperti East India Company dari Inggris. Lalu, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Nah, dalam menjalankan fungsinya, VOC mempunyai hak oktroy atau hak istimewa. Apa saja? Yaitu menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, serta mengumumkan perang dengan negara lain. Ada juga menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Nah, selain mempunyai hak oktroy atau hak istimewa, ada kebijakan-kebijakan VOC di negara jajahan, ya, antara lain monopoli perdagangan rempah-rempah, lalu melakukan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan, sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Nah, untuk mendukung ekstirpasi, ini VOC memberlakukan apa yang disebut pelayaran Hongi atau Hongi Tochen. Nah, selain itu, VOC juga melaksanakan strategi divide et impera atau politik adu domba. Nah, sekarang kita akan melihat kebijakan ya dari beberapa gubernur jenderal yang sempat berperan di VOC ini. Nah, kebijakan dan keberhasilan dari Peter Booth. Nah, Peter Booth ini membangun markas besar VOC di Ambon, lalu berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, mengusir Spanyol dari Tidore. Nah, lalu di sini meski berkantor pusat di Ambon, Booth ini mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten, kemudian di Jayakarta. Selanjutnya, kita akan melihat kebijakan dan keberhasilan Jan Pieterszoon Coen. Nah, yaitu dia memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Dan juga mengusir orang Inggris di Pulau Ran yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Lalu mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Wah, selanjutnya mereka menerapkan kebijakan ekstirpasi. Anak-anakku, pada 31 Desember 1799, ya, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Apa penyebabnya? Yang pertama, korupsi, lalu biaya kepegawaian yang semakin besar, lalu banyak pengeluaran dana untuk perang dan persaingan dengan kongsi dagang lain. Nah, baik anak-anakku, tadi adalah penjelasan tentang VOC. Oke, materi selanjutnya akan Ibu share ya, akan Ibu sampaikan di YouTube pembelajaran sejarah dari Bu Ayu lagi. Oke, tetap stay tune di kelas sejarah bareng Bu Ayu ya. Kalian semoga tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, terima kasih.